Being up over the thing to remember. The scene starts tumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight the tide of the ring. It ain't no big thing, just show her a little. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Majidan Dan saya Ahmad Rosyadi Arifan. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan makalah tentang konflik dalam organisasi. Di dalam makalah ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama Adalah apa itu pengertian konflik organisasi. yang kedua, apa saja sumber konflik organisasi. Dan yang terakhir, bagaimana strategi penyelesaian konflik dalam organisasi. Yang masuk ke pembahasan pertama, yaitu yang pertama pengertian konflik dalam organisasi. Konflik dalam organisasi merupakan fenomena yang umum terjadi di lingkungan kerja. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan, nilai, dan tujuan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Konflik dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana organisasi menangani dan memanfaatkannya. Dalam konteks organisasi, konflik sering kali muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Dalam mencapai tujuan organisasi, perbedaan pendapat atau kepentingan ini dapat berkaitan dengan alokasi sumber daya, tanggung jawab, atau cara-cara untuk mencapai tujuan yang sama. Konflik ini dapat timbul antara atasan dan bawahan, antara departemen, atau bahkan di dalam tim kerja yang sama. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu membahas tentang sumber-sumber konflik dalam organisasi. Konflik dalam konteks organisasi merupakan fenomena yang kompleks dan dapat muncul dari berbagai sumber yang berbeda-beda. Pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber konflik ini menjadi krusial dalam upaya mengelola konflik secara efektif di dalam organisasi. Ada beberapa sumber konflik dalam konteks organisasi telah diidentifikasikan melalui peneliti dan kajian di Indonesia. Yang pertama adalah perbedaan nilai dan budaya organisasi. Maksudnya konflik seringkali timbul dari perbedaan nilai dan budaya organisasi di antara anggota organisasi. Dan sumber konflik dalam organisasi yang kedua adalah ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab dalam organisasi juga merupakan sumber konflik yang signifikan. Menurut Utami, dia berpendapat bahwa ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam tim atau departemen atau organisasi dapat menciptakan tumpang tindih, kebingungan, dan konflik yang tidak perlu. Dan sumber-sumber yang ketiga, yaitu ketidakseimbangan kekuasaan dan otoritas. Konflik dalam organisasi juga dapat muncul akibat ketidakseimbangan kekuasaan dan otoritas antara berbagai pihak. Dan sumber konflik yang terakhir adalah perbedaan gaya kepemimpinan. Perbedaan dalam gaya kepemimpinan juga dapat menjadi sumber-sumber konflik dalam organisasi. Penelitian oleh Wijaya menyoroti bahwa perbedaan dalam pendekatan dan gaya kepemimpinan dari pemimpin atau manajer dapat memicu ketegangan dan konflik di antara bawahan atau anggota yang lainnya. Dengan memahami sumber-sumber konflik seperti perbedaan nilai dan budaya, ketidakjelasan peran, ketidakseimbangan kekuasaan, dan perbedaan gaya kepemimpinan, organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola konflik dan mempromosikan kerjasama yang harmonis di antara anggota-anggota organisasi yang lainnya. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi penyelesaian konflik dalam organisasi. Penyelesaian konflik dalam organisasi merupakan suatu proses yang penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik dalam organisasi secara efektif, mulai dari pendekatan kolaboratif hingga teknik penyelesaian konflik alternatif. Salah satu strategi penyelesaian konflik yang umum digunakan adalah negosiasi.
negosiasi merupakan proses di mana pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi dan tawar-menawar. Dalam konteks organisasi, negosiasi dapat dilakukan antara atasan dengan bawahan, antara departemen atau dalam tim kerja yang sama. Teknik negosiasi yang efektif melibatkan pendekatan win-win, di mana kedua belah pihak merasa bahwa kepentingan dan kebutuhan mereka terpenuhi, yang dalam artinya simbiosis mutualisme. Selain negosiasi, mediasi juga merupakan strategi penyelesaian konflik yang efektif. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan solusi yang diterima oleh semua pihak yang terlibat. Mediator biasanya memiliki keterampilan komunikasi dan pemahaman yang mendalam tentang sumber konflik dan kebutuhan kedua belah pihak. Dengan bantuan mediator, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Untuk strategi penyelesaian yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif juga seringkali digunakan dalam penyelesaian konflik dalam organisasi. Pendekatan ini mengedepankan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai solusi yang memuaskan bagi semua pihak. Dalam pendekatan kolaboratif, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bekerja sama untuk mengidentifikasi akar masalah, mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian, dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, pemecahan konflik juga dapat dilakukan melalui pendekatan kompromi. Pendekatan kompromi yaitu melibatkan kedua belah pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengorbankan sebagian dari kepentingan atau kebutuhan mereka guna mencapai kesepakatan. Meskipun pendekatan kompromi dapat menjadi solusi sementara, namun penting untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan masih memenuhi kebutuhan dasar kedua belah pihak dan tidak mengorbankan kepentingan jangka panjang. Dari sini dapat disimpulkan konflik dalam organisasi adalah fenomena yang tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dengan baik. Konflik dapat bersifat positif jika dikelola dengan bijaksana. Namun juga dapat terjadi sumber ketidaknyamanan dan ketidakstabilan jika tidak ditangani dengan tangan yang tepat. Manajemen konflik yang efektif melibatkan pemahaman yang mendalam tentang sumber dan jenis konflik yang terjadi, serta penggunaan teknik-teknik penyelesaian konflik yang sesuai dengan konteks organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif bagi seluruh anggotanya. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa konflik dalam organisasi dapat muncul dari berbagai sumber, mulai dari perbedaan tujuan dan nilai, kekurangan sumber daya. Penting bagi manajemen untuk memahami sumber-sumber konflik ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya dan menjaga produktivitas dan keharmonisan dalam organisasi. Penyelesaian konflik dalam organisasi membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan terstruktur. Berbagai strategi seperti negosiasi dan mediasi, pendekatan kolaboratif, dan kompromi dapat digunakan tergantung pada sifat dan tingkat kompleksitas konflik. Penting untuk memahami bahwa penyelesaian konflik bukanlah tujuan akhir, namun merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan mengimplementasikan strategi penyelesaian konflik yang tepat, organisasi mengelola konflik secara efektif dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh anggotanya. Sekian dari kami kelompok 13. Mohon maaf jika dari kami ada perkataan yang kurang mengenakan ataupun yang lainnya. Saya Ahmad Majidan Dan saya Ahmad Rosyadi Arifan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.